Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Umah, NIM 2020310056. Di sini saya akan meneruskan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Zahwa Ajalina, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab kemunduran fikih. Yang ketiga, menganut mazhab yang kurang kritis. Dengan dianutnya pendapat mazhab tanpa pikiran yang kritis serta dianggapnya sebagai sesuatu yang mutlak dan benar menyebabkan orang tidak mau meneliti kembali pendapat-pendapat tersebut. Orang merasa cukup mengikuti mazhab tersebut, bahkan mempertahankannya dan membelanya tanpa mengembalikan pada sumber pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, dengan banyaknya kitab-kitab fikih, para ulama dengan mudah bisa menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini sudah tentu bermanfaat, akan tetapi jika membacanya tanpa kritis dan tanpa membandingkannya dengan pendapat mazhab lain, serta tanpa memperhatikan Al-Quran dan Sunnah, membawa akibat kehilangan kepercayaan terhadap potensi besar yang ada dalam dirinya, tidak menghargai hasil ijtihad ulama-ulama lain, dan merasa pendapat sendiri yang benar dalam masalah-masalah ijtihadiyah sudah tentu akan mengarah kepada siapa yang tertutup dengan segala akibat-akibatnya. Yang kelima, yaitu dengan jatuhnya Cordoba sebagai pusat kebudayaan Islam di Barat tahun 1213 Masehi, dan kemudian jatuhnya Baghdad sebagai pusat kebudayaan Islam di Timur 1258 Masehi, maka berhentilah denyut jantung kebudayaan Islam baik di Barat maupun di Timur. Ditambah lagi dengan kehancuran masyarakat Islam pada waktu itu, ulama-ulama di bagian timur berusaha mencoba untuk menyelamatkan masyarakat yang sudah hancur itu dengan melarang berijtihad untuk menyeragamkan kehidupan sosial bagi semua rakyat. Dengan demikian, diharapkan timbulnya ketertiban sosial. Upaya usaha ini tidak banyak menolong, karena nasib suatu masyarakat tidak hanya tergantung pada suatu keseragaman kehidupan sosial, tetapi juga hasil kekuatan dan kreativitas perseorangan. Yang keenam, penutupan pintu ijtihad. Oleh karena kaum muslimin tidak mengadakan tindakan-tindakan tertentu dalam bidang penetapan pendapat atau mengadakan jaminan-jaminan agar ijtihad jangan sampai digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak, maka timbullah kekacauan dalam persoalan ijtihad dan mengeluarkan pendapat, dan orang-orang awam juga ikut memberikan fatwa, dan dengan demikian maka mereka telah mempermainkan nas-nas syariat dan kepentingan atau hak-hak orang banyak. Akibatnya ialah banyaknya fatwa-fatwa yang berbeda-beda dan bersimpang siurnya keputusan-keputusan hakim, meskipun kadang-kadang masih dalam negeri yang satu dan dalam persoalan yang sama, sedangkan kesemuanya dianggap hukum syara'. Setelah melihat kekacauan dalam lapangan hukum tersebut, maka para ulama pada akhir abad keempat Hijrah menetapkan penutupan pintu-pintu ijtihad, membatasi kekuasaan para hakim dan para pemberi fatwa dengan pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Yang ketujuh, yaitu berkembangnya tasawuf. Dengan berkembangnya tasawuf yang begitu pesat, kerja ulama fikih menjadi sangat terbatas. Bersamaan dengan itu, muncullah problema kesenjangan dalam fikih, yaitu bagaimana fikih yang difahami secara tekstual dan kaku itu menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan adanya jarak atau kesenjangan antara fikih secara teoritis dengan kenyataan sosial secara praktis. Pertama, kekaguman yang berlebihan dari para ulama terhadap para imam dan guru membuat mereka membatasi kerja hanya untuk membela dan menyebarkan pemikiran-pemikiran fikih para imam dengan cara kodifikasi atau pengajaran. Pola kerja seperti ini otomatis akan memunculkan fanatisme yang tinggi terhadap hasil pemikiran para imam. Kedua, munculnya gerakan kodifikasi fikih para imam.
Para pengikut imam yang setia menghimpun dan menuliskan pemikiran-pemikiran fikih yang belum ditulis sebelumnya. Ketiga, penggunaan mazhab tertentu dalam pengadilan. Pada zaman sahabat, tabi'in, dan para imam mazhab, pelaksanaan pengadilan tidak menggunakan ketentuan mazhab tertentu. Pelaksanaan pengadilan tidak menggunakan ketentuan mazhab tertentu saat itu semua orang yang memenuhi syarat-syarat ijtihad boleh memutuskan hukum suatu kasus, bahkan kemampuan berijtihad menjadi syarat utama bagi yang hendak memangku jabatan hakim. Yang kedelapan yaitu kerja para ulama atau keterpakuan tekstual. Para ulama pada periode ini betul-betul berada dalam keterpakuan tekstual yang sangat mencekam. Mereka juga berjasa dalam menghimpun pemikiran-pemikiran fikih para imam sebagai suatu kekayaan hasanah fikih Islam. Mereka menghimpun pemikiran-pemikiran fikih, mentajwid berbagai riwayat, mencari kekuatan hukumnya, kemudian merumuskan dasar-dasar pijakan dan kaidah-kaidah usuliyah yang menjadi landasan ijtihad dan fatwa para imam. Jadi, kerja para ulama pada periode ini adalah mentajwid berbagai pendapat para mazhab, membela mazhab, merumuskan dasar-dasar dan kaidah-kaidah usul fikih. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.